Soal utang pemerintah, kayaknya udah jadi topik sehari-hari ya. Kita sering banget dengar angkanya disebut-sebut. Tapi pertanyaannya, kita beneran ngerti nggak sih cerita di balik semua angka itu? Nah, kali ini kita bakal coba bedah data-data yang jujur aja jarang banget diangkat ke publik buat jawab satu pertanyaan super penting. Kelihatannya pertanyaannya simple ya, tapi jangan salah, jawabannya ini benar-benar nentuin arah ekonomi kita ke depan. Oke, jadi seberapa aman sih utang pemerintah kita ini? Yuk, kita mulai dari angka yang paling familiar, yang paling sering kita dengar di berita. Nah, ini dia angkanya, 41%. Pasti sering lihat kan? Ini tuh proyeksi rasio utang kita terhadap PDB. Biasanya angka inilah yang dipakai pemerintah buat bilang, tenang, semua aman, terkendali, masih di bawah batas undang-undang kok. Tapi pertanyaannya, apa benar ini satu-satunya cara atau cara yang paling tepat buat ngelihatnya? Soalnya gini, apa satu angka itu aja cukup buat ngasih gambaran utuh? Jawabannya, ternyata nggak. Kita butuh perbandingan lain yang lebih to the point, yang benar-benar nunjukin kemampuan bayar pemerintah yang sebenarnya. Oke, biar gampang, kita pakai analogi simpel aja. Coba deh bayangin, kalau Anda mau ngajuin KPR ke bank, yang dilihat bank itu apa? Gaji bulanan Anda kan, bukan total omset perusahaan tempat Anda kerja. Nah, logika yang persis sama harusnya berlaku juga buat negara. Kemampuan bayar pemerintah itu ya harusnya diukur dari dompetnya sendiri, dari pendapatannya sendiri. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Kalau utang dibandingin sama PDB, itu ibaratnya kita bandingin utang pribadi kita sama total pendapatan seluruh warga di kompleks perumahan. Kan nggak nyambung ya? Nah, kalau utang dibandingin sama pendapatan negara, ini baru pas. Ini bener-bener ngebandingin utang sama isi dompet pemerintah. Jelas kan mana yang lebih relevan buat tahu kemampuan bayar? Dan ini dia angka yang jarang banget kita dengar di ruang publik. Untuk tahun 2025, rasio utang terhadap pendapatan negara kita diproyeksikan mencapai, siap? 350%. 350%. Artinya apa? Artinya total utang pemerintah itu 3,5 kali lipat lebih besar dari semua duit yang masuk ke kas negara dalam setahun. Wow, ini gambaran yang beda banget kan? Biar kita ada bayangan, IMF itu merekomendasikan rasio ini ada di level aman, yaitu antara 90 sampai 150%. Coba kita lihat lagi angka kita, 350%, jauh banget di atas batas aman yang direkomendasiin, bahkan lebih dari 2 kali lipatnya. Ini bukan lagi lampu kuning. Oke, ngomongin total utang yang segunung itu satu hal. Tapi yang lebih kerasa langsung ke kita semua, ke APBN, itu adalah berapa banyak sih uang yang harus keluar setiap tahun cuma buat nyicil utang itu. Nah, sekarang kita masuk ke beban realnya. Namanya itu Debt Service Ratio atau DSR. Ini metrik yang krusial banget. Gampangnya gini, DSR itu ngasih tahu kita berapa persen dari semua pendapatan negara yang terkunci, yang udah pasti habis cuma buat bayar cicilan pokok plus bunganya setiap tahun. Uang ini ya udah nggak bisa diganggu-gugat buat bangun sekolah, rumah sakit, atau jalan tol. Nah, di sini nih sering ada salah kaprah. Hati-hati ya. Mungkin Anda pernah dengar di media kalau DSR kita itu sekitar 25-29%. Betul, tapi itu DSR untuk utang luar negeri yang pembandingnya adalah pendapatan ekspor. Yang lagi kita bahas ini beda. Ini jauh lebih dalam. Ini DSR utang pemerintah yang dihitung langsung dari pendapatan negara di APBN. Beda banget kan cara ngitung dan dampaknya? Jadi, poin utamanya untuk tahun 2025, DSR versi APBN kita ini angkanya mencapai 47,67%. Coba kita renungkan sejenak. Hampir separuh ya, hampir setengah dari seluruh pendapatan negara kita itu habis cuma buat bayar utang. Sisanya yang setengah lagi. Nah, itu baru dibagi-bagi buat bayar gaji PNS, buat subsidi, buat bangun ini itu, dan semua layanan publik. Kebayangkan betapa sempitnya ruang gerak fiskal kita? Oke, kita bedah lagi lebih dalam. Dari cicilan utang tadi kan ada cicilan pokok dan bunga. Cicilan pokok itu kadang masih bisa dinego, di-reschedule. Tapi ada satu komponen yang sifatnya mutlak, harga mati, nggak bisa ditawar sama sekali. Apa itu? Ya bunganya. Di tahun 2025, ternyata hampir 19% dari pendapatan negara kita itu habis hanya untuk bayar bunga. Cuma bunganya doang. Ini bisa dibilang biaya hangus, duit yang benar-benar hilang, nggak jadi aset, nggak jadi jalan, nggak jadi sekolah, cuma buat bayar ongkos dari pinjaman kita. Biar kebayang, ini tuh kayak garis kuning di peron stasiun. IMF ngasih peringatan awas kalau porsi bunga ini udah nyentuh 10% dari pendapatan. Lembaga-lembaga rating kredit internasional ngasih warning di 15%. Posisi kita di mana? 18,65%. Artinya kita udah berdiri jauh di luar garis kuning itu.
Emang sih bukan berarti kita bakal langsung jatuh, tapi resiko buat keserempet kereta itu naik drastis. Oke, semua yang kita bahas barusan itu kan proyeksi untuk 2025. Gimana dengan 2026? Nah, sayangnya proyeksinya menunjukkan tekanannya bakal makin berat. Yuk, kita lihat angkanya. Lihat deh tabel ini, jelas banget ya polanya. Total utang naik, pembayaran bunganya naik juga. Dan total bebal utang yang harus dibayar ikut melonjak di tahun 2026. Artinya apa? Ya, tekanan ke APBN kita bakal makin kencang. Dan masalahnya nggak cuma di jumlahnya yang makin besar. Ada masalah lain. Kita harus balikinnya makin cepat. Rata-rata waktu jatuh tempo utang kita itu makin pendek dari tahun ke tahun. Ini artinya pemerintah harus makin sering putar otak buat cari dana segar dalam waktu singkat buat lunasin utang yang jatuh tempo. Tekanannya jadi double. Jadi, kalau kita kerucutkan, ada dua bom waktu utama di tahun 2026. Yang pertama, risiko refinancing. Pemerintah harus cari utang baru yang jumlahnya super jumbo, triliunan, cuma buat nutupin utang lama. Pertanyaannya, gimana kalau yang mau ngasih pinjaman lagi susah? Nah, bahaya kedua, risiko shortage atau kekurangan kas. Kalau pendapatan negara meleset dari target atau gagal dapat utang baru, pemerintah bisa beneran kehabisan duit buat bayar kewajiban-kewajibannya. Oke, dari semua data yang udah kita lihat, rasio utang yang tinggi, cicilan yang makin mencekik, semua ini mengerucut ke satu pertanyaan pamungkas. Apa sih resiko terbesarnya? Memang, kita harus fair. Pemerintah selalu bilang, dan ini fakta, bahwa Indonesia punya rekam jejak yang bagus. Kita nggak pernah sekalipun gagal bayar utang. Bahkan pas krisis moneter 98 yang segitu parahnya pun, kita tetap bayar. Tapi, ada satu kalimat pengingat yang penting banget dari analisis yang jadi rujukan kita. Kalimatnya begini, tetapi segala sesuatu itu suka ada yang pertama kali terjadi. Wow, ini dalam banget. Artinya, rekor bagus di masa lalu itu bukan jaminan mutlak buat masa depan, apalagi kalau tekanannya terus-terusan nambah kayak sekarang. Jadi dengan semua data ini di tangan, dengan rasio utang ke pendapatan 350%, dengan hampir separuh duit negara habis buat bayar utang, pertanyaan besarnya sekarang adalah, kira-kira APBN 2026 nanti sanggup nggak nahan semua tekanan ini? Jawabannya tentu, bukan cuma soal waktu, tapi soal pilihan kebijakan yang akan diambil. Dan inilah data-data yang perlu kita semua sebagai warga negara kawal dan perhatikan baik-baik.